Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Smart Movie Goers, Smart Movie for Smart People. Oke, di video kali ini aku akan mereview sebuah drama GL Jepang lagi yang berjudul Chaser Game W di dalam 2 season sekaligus, season 1 dan season 2. Kenapa aku memilih drama GL ini untuk direview? Karena drama ini mempunyai satu konsep yang menarik untuk dibahas. Konsep apa itu? Nah, simak saja video ini sampai selesai, guys. Drama GL ini mempunyai judul Inggris, yaitu My Evil Boss is My Ex-Girlfriend. Merupakan drama GL yang dirilis pada tahun 2024. Season 1 terdiri dari 8 episode dan season 2 terdiri dari 8 episode. Jadi total semuanya ada 16 episode dengan durasi per episode sekitar 24 menit. Cukup pendek ya teman-teman. Ya, ini kelebihan dari drama Jepang, yaitu pendek, singkat, dan padat. Jadi nggak banyak menyita waktu kita untuk menonton. Sebenarnya konsep dari drama ini ada 4 guys. Yang pertama adalah kisah tentang pengkhianatan. Yang kedua adalah penolakan orang tua terhadap pasangan lesbian. Yang ketiga adalah mantan pacar yang mau sambung kembali. Dan konsep yang keempat adalah pernikahan wanita lesbian dengan pria straight. Kalau kisah tentang pengkhianatan dan penolakan orang tua terhadap pasangan lesbian serta kisah mantan yang mau balik kembali, itu sih sudah bukan lagi konsep yang baru di dalam drama GL. Karena sudah banyak drama GL yang mengusung konsep tentang ini. Jadi bagi aku, ketiga konsep ini sudah nggak menarik lagi untuk dibahas. Tapi lain dengan konsep yang keempat, di mana seorang wanita yang mengaku dirinya seorang lesbian ternyata memilih untuk menikah dengan seorang pria straight. Nah, inilah yang menarik, dan konsep ini yang akan aku bahas di dalam video ini. Tapi tentu akan ada yang menyanggah, bahwa adalah tidak mungkin bahwa seorang wanita lesbian bisa menikah dengan seorang pria straight, apalagi sampai mempunyai anak. Pasti ada yang bilang bahwa wanita ini pasti adalah seorang biseksual, bukan lesbian. Tapi nggak juga teman-teman, karena di dalam drama ini, wanita ini dengan tegas mengakui bahwa dirinya memang seorang lesbian. Dan dia menikah dengan pria ini karena di saat itu dia benar-benar jatuh cinta sama pria itu dan memutuskan untuk menikah dengannya, bukan karena terpaksa. Jika kalian menonton drama ini dengan cermat, kalian pasti menemukan adegan tentang kisah ini. Tapi sayang sekali, konsep yang sudah bagus ini ternyata tidak dikembangkan lebih jauh secara lebih mendalam dan menarik. Dan akibatnya, karakterisasi dari sang pria ini atau sang suami ini menjadi sangat dangkal dan dibuat sedemikian rupa hanya menyerupai sebuah tempelan belaka yang keberadaannya tidak berarti apa-apa di dalam kisah ini. Jadi tak kalah si pria ini dengan sebegitu mudahnya memutuskan untuk bercerai dengan wanita ini, ternyata hal ini hanya sekedar jalan untuk memuluskan hubungan kedua orang wanita lesbian ini agar mereka bisa bersatu kembali. Plot seperti ini tampaknya cukup klise dan dangkal. Sejatinya, konsep ini bisa dibuat lebih menantang sebenarnya. Jika sang suami ini bisa dijadikan sebagai tokoh pemeran utama yang tidak mau menyerah dan tetap berusaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangganya dan terus berjuang untuk memenangkan hati istrinya. Sehingga alur cerita dari drama ini akan terasa lebih greget. Bayangin saja, seorang istri lesbian diperebutkan oleh seorang wanita lesbian dan seorang pria straight yang sama-sama mencintainya secara tulus. Dan ada seorang anak di dalam tangan pria ini yang akan membuat kisah ini menjadi semakin menarik. Tapi akhirnya kehendak pasarlah yang menjadi faktor penentu dan drama GL ini pun berakhir bahagia bagi kedua orang wanita lesbian ini yang akhirnya bisa bersatu kembali dengan hambatan dan rintangan yang satu demi satu berhasil terselesaikan. Seperti biasanya, daya tarik utama dari kisah GL seperti ini pastinya adalah percintaan yang sweet yang mempertunjukkan chemistry yang bagus di antara para tokoh utamanya, dengan sejumlah adegan mesra yang dilakukan oleh mereka berdua. Hal ini saja sudah bisa membuat drama ini berhasil meraih kesuksesan. Bagaimana dengan penampilan kedua orang aktrisnya?
Aku rasa mereka berhasil di dalam drama ini. Baik Yuka dan Yurika, keduanya tampil bagus. Sehabis main dalam drama ini, mereka mendapat banyak penggemar. Bahkan fans memberi mereka nama couple Itsufui. Kisah drama ini berfokus pada kedua orang aktris utamanya. Yang pertama adalah seorang gadis bernama Harumoto Itsuki yang sehari-harinya bekerja di sebuah perusahaan developer game online bernama Dynamic Dream sebagai senior artis. Itsuki ini adalah seorang penyuka game dan pekerjaannya di perusahaan game ini tentunya sangat sesuai dengan hobinya ini. Harumoto Itsuki diperankan oleh Sugai Yuka. Sewaktu masih kuliah di perguruan tinggi, Itsuki yang adalah seorang wanita lesbian ini pernah berpacaran dengan dua orang gadis. Yang pertama adalah seorang gadis Korea bernama Park Yeorum. Tapi hubungan ini terputus di tengah jalan. Setelah berpisah dengan Itsuki, Yeorum lalu pulang ke Korea dan membangun karirnya sebagai seorang influencer dan YouTuber. Park Yeorum diperankan oleh Chise. Setelah berpisah dengan Yeorum, Itsuki lalu berjumpa dengan Hayashi Fui atau Lin Tongyi yang orang tuanya berasal dari China. Fui ternyata juga seorang wanita lesbian. Dengan cepat hubungan mereka menjadi akrab. Itsuki lalu mengaku di depan Fui bahwa dirinya mencintai gadis itu. Ternyata cinta Itsuki tidak bertepuk sebelah tangan karena Fui juga mencintai Itsuki. Setelah itu, mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Hayashi Fui diperankan oleh Nakamura Yurika. Itsuki dan Fui tadinya sudah berharap hubungan mereka bisa berlanjut ke level yang lebih serius. Tapi sayangnya ibunya Fui tidak setuju putrinya membina hubungan yang serius dengan seorang wanita lesbian. Ibunya Fui berharap putrinya bisa berumah tangga secara normal dengan seorang pria dan memiliki anak seperti layaknya keluarga yang normal. Di luar pengetahuan Fui, ibunya Fui lalu diam-diam menemui Itsuki dan meminta gadis itu agar meninggalkan putrinya. Ibunya Fui terang-terangan berkata di depan Itsuki bahwa ia melarang hubungan mereka karena mengkhawatirkan masa depan putrinya yang tidak jelas di dalam hubungan LGBT. Sayangnya, Itsuki tidak menceritakan peristiwa ini kepada Fui. Itsuki lalu mengajak Aoyama Wataru, mantan teman sekolahnya yang bekerja sebagai freelance jurnalis, untuk bermain sandiwara sebagai sepasang kekasih di depan Fui. Mereka berpura-pura berpelukan di depan Fui, yang akhirnya membuat Fui salah paham pada Itsuki. Melihat kemesraan mereka, Fui menjadi marah dan sakit hati. Dikiranya Itsuki telah mengkhianatinya. Aoyama Wataru diperankan oleh Sato Kanta. Bukannya memberikan penjelasan, Itsuki malah sebaliknya membiarkan Fui pergi dengan rasa marah dan menjadi salah paham padanya. Dengan demikian, usaha ibunya Fui untuk memisahkan Fui dan Itsuki berhasil dengan baik. Fui yang sakit hati dan depresi berat lalu memutuskan untuk pulang ke China untuk melupakan Itsuki. Di China, Fui lalu berjumpa dengan Haoyi atau Kou, seorang pria yang baik hati yang penyayang. Selama masa pemulihan batin yang berat, Kou terus menemani Fui sampai Fui berhasil mengatasi depresinya dan move on dari Itsuki. Terharu dengan kebaikan dan ketulusan hati Kou, Fui pun memutuskan untuk menikah dengan pria ini. Kou diperankan oleh Kawai Akihiro. 5 tahun berlalu dengan cepatnya. Fui pun sudah memiliki seorang putri bersama Kou yang bernama Hayashi Suki. Setelah berhasil move on dari Itsuki, Fui lalu menyibukkan diri dengan bekerja di sebuah perusahaan game developer bernama Vincent Corporation. Fui bekerja keras di perusahaan ini untuk melupakan kesedihannya. Fui melarikan diri di dalam pekerjaan untuk melupakan Itsuki. Akhirnya Fui tidak mempunyai waktu lagi untuk suami dan anaknya. Tapi Kou tidak pernah protes ataupun mengeluh dan sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh istrinya. Hayashi Suki diperankan oleh Akiyama Kana. Kou lalu memutuskan untuk menjadi seorang ayah yang bekerja sepenuh waktu di rumah untuk menjaga dan merawat Suki putri mereka. Pria ini lalu mengambil alih semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang ibu. Ia yang memasak, mengurus rumah tangga, mengantar dan menjemput Suki ke sekolah,
membantu Suki belajar, menemani dan menjaga anak setiap hari. Jangan melihat rumah tangga mereka yang tenang dan tidak pernah ada keributan. Tapi sebenarnya hubungan Hui dan Ko hambar dan bermasalah. Tapi keduanya memilih tetap diam dan melewati hari-hari mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Hui lalu mengajukan proposal kepada Vincent Corporation untuk mengembangkan sebuah proyek game China yang diadaptasi dari sebuah manga China yang terkenal, bernama Celestial Goddess, yang judul Jepangnya adalah Tenyo Sekai. Rencananya untuk proyek game ini, Vincent Corporation akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan game developer dari Jepang. Hui merekomendasikan kepada Vincent Corporation sebuah perusahaan Jepang, yaitu Dynamic Dream, yang akan menjadi mitra kolaborasi mereka. Vincent Corporation setuju, dan kemudian menunjuk Hui sebagai produser pelaksana dari proyek game Tenyo Sekai ini. Kenapa Hui merekomendasikan perusahaan Dynamic Dream kepada Vincent Corporation? Itu karena Hui tahu bahwa Itsuki saat ini bekerja di perusahaan ini sebagai senior artist. Hui ingin membalaskan sakit hatinya kepada Itsuki. Dengan menunjuk Dynamic Dream sebagai mitra bisnis, Hui mendapat kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Itsuki untuk membalaskan dendamnya. Hui lalu memboyong Ko dan Suki untuk menetap sementara waktu di Jepang sampai proyek game ini rampung. Setelah berpisah dengan Hui, Itsuki juga mulai menata kembali kehidupannya. Gadis ini lalu mulai bergabung di Dynamic Dream, sebuah perusahaan yang bisnisnya bergerak di dalam pengembangan game online. Di saat mengetahui bahwa mendadak Dynamic Dream mendapatkan order besar dari sebuah perusahaan game developer China yang besar untuk membuat sebuah game online yang terkenal di China, hati Itsuki pun diliputi kegembiraan dan kegairahan yang besar. Itsuki tahu bahwa game Tenyo Sekai ini pasti akan meledak di pasaran dunia, karena Itsuki tahu persis dengan cerita dari game ini. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya hati Itsuki begitu ia tahu bahwa orang yang ditunjuk oleh Vincent Corporation sebagai produser pelaksana atau person in charge untuk proyek game ini adalah mantan teman wanitanya, yaitu Hayashi Hui, yang sekarang sudah tiba di Jepang yang akan segera menjadi bos Itsuki yang baru untuk proyek ini. Lebih terkejut lagi ketika Itsuki tahu bahwa Hui ternyata sudah bersuami dan mempunyai seorang putri. Hui lalu berkantor di Dynamic Dream dan mulai mengumpulkan sebuah tim di bidang kreatif yang semuanya adalah karyawan dari Dynamic Dream, termasuk Itsuki tentu saja. Ketika mulai menjalani pekerjaan barunya sebagai seorang produser, Hui mengubah personalitinya di depan Itsuki menjadi seorang bos yang bosi, dingin, dan tanpa perasaan. Luka batinnya terbuka lagi begitu ia melihat Itsuki. Hal ini tentu saja menciptakan suasana kerja yang tegang dan tak nyaman di dalam hati tim kreatifnya. Tapi karena Hui bersikap profesional terkait dengan pekerjaan, maka suasana yang kurang menyenangkan seperti ini bisa sepenuhnya diredam. Baik Hui dan Itsuki walaupun di dalam hati mereka masih menyimpan ganjalan satu sama lain, tapi karena mereka sadar bahwa ada proyek di depan mata yang jauh lebih penting dan membutuhkan effort besar di dalam mewujudkannya, jadi mereka bertindak profesional dan tidak menunjukkan hal-hal yang menjurus pada masalah pribadi di dalam pekerjaan mereka. Berkat sikap profesional mereka, sejalan dengan waktu, perlahan-lahan hubungan kerjasama di antara sesama tim kreatif dan Hui pun mulai semakin harmonis dan mereka mulai bisa bekerja sama dengan baik. Perlahan-lahan, Hui akhirnya menjadi tahu kenapa dulu Itsuki mengkhianati dirinya. Itsuki memberitahu kepada Hui bahwa dirinya terpaksa memutuskan hubungan atas desakan dari ibunya Hui. Itsuki merasa sudah tidak perlu lagi ia merahasiakan hal ini terhadap Hui karena sekarang Hui sudah berumah tangga dengan orang lain. Begitu tahu Itsuki sama sekali tidak mengkhianatinya, hati Hui pun mulai menyesal. Tapi apa daya, segalanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Tapi semenjak itu, kesalahpahaman di antara mereka menjadi sirna dan mereka kembali menjadi sepasang sahabat. Vincent Corporation lalu mengirim seorang manajer ke Jepang untuk mengawasi pelaksanaan proyek game ini. Sayangnya, manajer ini seorang wanita yang jahat.
Wanita yang bernama Ro Asami ini diam-diam ingin menggagalkan proyek game ini dan mengubahnya menjadi sebuah proyek anime. Ro Asami melakukan bermacam-macam tindakan manuver untuk mensabotase proyek game ini dari dalam maupun dari luar. Bahkan ia membayar Aoyama Wataru untuk menyebarkan info rahasia tentang proyek game ini di media sosial yang membuat proyek game ini terancam batal di tengah jalan. Tapi untunglah perbuatan jahat Ro Asami ini berhasil digagalkan berkat kekompakan Fui beserta timnya. Setelah manajemen kantor pusat Vincent Corporation memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek game Tenyo Sekai ini, Ro Asami pun lalu menyerah dan pulang kembali ke China. Tim Fui pun merayakan kemenangan mereka dengan gembira. Ro Asami diperankan oleh Kurotani Tomoka. Perbuatan Aoyama Wataru yang menjadi mata-mata yang dibayar oleh Ro Asami untuk menggagalkan proyek game ini membuat hati Itsuki sangat kecewa, karena Aoyama telah mengkhianatinya sebagai seorang sahabat. Setelah dikonfrontasi oleh Itsuki, Aoyama mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada Itsuki. Pria itu lalu mengaku bahwa ia mengkhianati Itsuki karena ia tidak suka Itsuki berbaikan kembali dengan Fui. Itu karena Aoyama diam-diam menyukai Itsuki sudah sejak lama. Tapi selama ini Aoyama terus menyembunyikan perasaannya terhadap Itsuki. Itsuki yang kecewa lalu pergi meninggalkan Aoyama dengan hati marah. Proyek game Tenyo Sekai pun mulai digarap tanpa ada halangan lagi. Pekerjaan Fui sebagai produser pun berhasil dirampungkan. Jadi sudah tiba saatnya ia pulang kembali ke China bersama suami dan putrinya. Itsuki dan Fui pun bertemu untuk yang terakhir kalinya. Kedua wanita ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Mereka sudah nggak bisa lagi menjadi pasangan, karena sekarang Fui sudah berstatus sebagai istri orang dan sudah memiliki keluarga sendiri. Keduanya lalu mengucapkan selamat tinggal dengan hati sedih. Setelah proyek Tenyo Sekai sudah berjalan dengan lancar dan sukses, Itsuki pun memutuskan untuk keluar dari Dynamic Dream dan memilih bekerja menjadi manajer di sebuah kedai kopi. Sedangkan Fui kembali ke China bersama suami dan anaknya. Ibunya Fui menyuruh Fui keluar dari Vincent Corporation untuk fokus mengurus rumah tangganya. Ko berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan di China dan mulai menjalankan perannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Sedangkan Fui kembali kodratnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Beberapa tahun kemudian, Park Yeorum, mantan pacar pertama Itsuki, diam-diam datang kembali ke Jepang, ingin menyambung kembali hubungannya dengan Itsuki. Gadis ini melacak keberadaan Itsuki dan berhasil menemukan tempat kerja Itsuki yang baru. Yeorum lalu datang ke kedai kopi tempat Itsuki bekerja dan mengejutkan Itsuki dengan kehadirannya. Keinginan Yeorum yang ingin rujuk dengan Itsuki ini tidak menggembirakan hati Itsuki, karena hati Itsuki sudah terlanjur berlabuh pada diri Fui. Kau tahu bahwa sejak meninggalkan Jepang, hati Fui selalu tidak bahagia. Fui tidak tega untuk membohongi suaminya terus. Ia pun berterus terang kepada Ko bahwa sebenarnya ia adalah seorang wanita lesbian. "Kenapa kamu mau menikah denganku?" tanya Ko. Fui lalu menjelaskan kepada Ko bahwa saat ia menikah dengan pria itu, ia benar-benar menyukai Ko dan rela menjadi istrinya. Fui mengakui bahwa dirinya dan Itsuki sebelumnya sudah saling mencintai dan mereka berpisah karena adanya kesalahpahaman di antara mereka. Sekarang sudah jelas bagi Ko kenapa setelah menikah Fui terus menyibukkan diri dengan pekerjaan dan melarikan diri dari kewajibannya sebagai seorang istri. Ternyata ia adalah seorang lesbian, pikir Ko. Ko merasa tidak tega melihat Fui terus menderita karena kembali harus berpisah dengan Itsuki. Setelah duduk berdua saling berbincang dengan hati tenang, Ko pun berkata bahwa ia rela untuk melepaskan Fui untuk bersatu kembali dengan Itsuki. Untuk itu, ia bersedia untuk menceraikan Fui untuk membebaskan istrinya itu. Fui terkejut melihat kebesaran hati suaminya ini dan sangat berterima kasih kepada Ko. Ko berkata kepada Fui bahwa ayahnya Ko sudah mengatur agar Ko bisa bekerja di Jepang, agar Fui dan Suki bisa pulang kembali ke Jepang untuk bersatu kembali dengan Itsuki. Setelah itu, Ko akan mengurus perceraiannya dengan Fui setelah semuanya lancar. Mendengar berita ini, hati Fui berseri kembali.
tapi juga merasa sangat bersalah terhadap Kou. Tapi Kou balik menenangkan Hui. Hui bertanya kepada Kou, apakah setelah mereka bercerai, Kou akan pulang kembali ke China? Tapi Kou bilang, ia tidak akan kembali lagi ke China. Sebaliknya, ia akan mencari pekerjaan yang ia sukai di Jepang dan mulai menjalani kehidupan yang baru. Dia juga menitipkan Suki kepada Hui karena ia tahu Suki sangat menyukai Itsuki. Demikianlah kesepakatan yang dibuat oleh Kou dan Hui tentang kehidupan mereka yang baru. Saat Hui datang lagi ke Jepang dan berhasil bertemu kembali dengan Itsuki, hal ini sangat menggembirakan hati mereka. Hui lalu menceritakan tentang kesepakatan yang dibuat oleh Kou kepada Itsuki yang tentu saja menyambut senang keputusan ini. Tapi Hui berjanji kepada Itsuki bahwa ia akan mencoba untuk melunakkan hati ibunya agar ibunya mau merestui hubungannya dengan Itsuki. Hui lalu meminta Itsuki untuk bersabar dan memberi waktu padanya untuk menjelaskan kepada ibunya itu. Itsuki menolak keinginan Yeorum yang ingin rujuk dengannya. Akhirnya Yeorum tahu bahwa Hui adalah pilihan hati dari Itsuki. Yeorum pun mendatangi tempat Hui untuk menantang Hui bersaing dengannya. Hui pun menerima tantangan Yeorum. Kedua orang wanita ini pun mulai bersaing. Tapi setelah melihat keakraban dan kemesraan yang terjadi di antara Itsuki dan Hui, Yeorum pun akhirnya menyadari bahwa dirinya telah kalah di dalam persaingan ini. Gadis yang bijaksana ini akhirnya mundur dari persaingan itu dan ia berbalik mendukung Itsuki dengan Hui. Yeorum yang telah gagal ini pun memutuskan untuk pulang ke Korea dan tidak mengganggu Itsuki lagi. Usaha Hui untuk meminta restu dari ibunya atas hubungannya dengan Itsuki tidak membuahkan hasil. Ibunya Hui tetap bersikeras menolak keinginan putrinya ini. Perundingan mereka tidak berjalan lancar, dan karena kesal dengan ibunya, akhirnya Hui nekat meninggalkan rumah dan memutuskan tidak akan pulang lagi ke China dan tetap tinggal di Jepang bersama Itsuki dan Suki. Kou menepati janjinya kepada Hui dan berhasil menceraikan Hui sebagai istrinya. Pria itu menyerahkan Suki kepada Hui dan berjanji kepada Hui bahwa ia masih tetap akan membiayai kehidupan Suki, walaupun mereka sudah bercerai. Setelah itu, Hui dan Suki pun tinggal satu rumah dengan Itsuki dan menjalani kehidupan baru sebagai sebuah keluarga. Tapi cobaan terhadap keluarga kecil ini melanda lagi. Status mereka sebagai pasangan lesbian dicurigai di sekolahnya Suki. Akibatnya, diskriminasi pun terjadi. Para orang tua murid mengeluarkan Itsuki dari grup dan Suki juga dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya atas provokasi orang tua masing-masing. Lalu ibunya Hui juga meminta agar Suki dikembalikan kepadanya untuk dirawat. Hal ini membuat Itsuki menjadi stres dan merasa dirinya tidak berguna. Kou menyarankan kepada Hui agar Hui dan Itsuki menyembunyikan status mereka yang sebenarnya. Itsuki disuruh mengaku sebagai bibinya Suki, bukannya mamanya Suki, agar Suki tidak dibully di sekolah. Itsuki dan Hui pun mengklarifikasi status mereka sebagai saudara sepupu di depan kepala sekolah. Setelah itu, para orang tua murid dan anak-anaknya menerima Itsuki dan Suki kembali dan meminta maaf kepada Itsuki atas kesalahpahaman mereka. Hui lalu diterima bekerja di perusahaan Dynamic Dream sebagai produser. Untuk mempromosikan game Tenyo Sekai, Dynamic Dream berniat meluncurkan sebuah drama yang diadaptasi dari manga Tenyo Sekai dan menunjuk Hui dan Itsuki sebagai pemeran utamanya. Tapi Vincent Corporation tidak setuju drama itu dibintangi oleh Hui yang mantan karyawan mereka. Tapi Ro Asami yang setelah keluar dari Vincent Corporation lalu berhasil menduduki jabatan sebagai ketua NEDC atau Komite Pengembangan Ekonomi Nasional, berhasil membuat ayah Hui yang sekarang menjabat sebagai chairman dari NEDC untuk meloloskan drama ini dengan Hui sebagai bintang utamanya. Tapi dengan syarat Hui dan Itsuki tidak boleh mengakui status mereka sebagai pasangan lesbian. Vincent Corporation pun terpaksa menyetujui keputusan ini. Yeorum mengadakan World Tour di seluruh dunia berupa pameran foto yang mempromosikan tentang kebebasan bereksistensi dari kaum LGBT. Hui dan Itsuki juga diundang untuk menghadiri pameran foto tersebut.
Fui dan Itsuki memberitahu Yeorum bahwa mereka tidak bisa terbuka tentang status mereka karena sudah terikat dengan perjanjian untuk merahasiakan tentang status mereka. Yeorum kecewa, tapi ia bisa memahami keadaan mereka. Suki menangis tidak mau ikut dengan neneknya, yang membuat Fui memutuskan untuk melindungi putrinya ini dan tidak akan menyerahkan Suki kepada ibunya lagi. Lama-kelamaan, Fui dan Itsuki merasa tidak nyaman lagi dengan keadaan mereka yang harus terus-menerus menyembunyikan status mereka ini. Mereka pun berunding dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan status mereka di depan publik, apapun risiko yang akan mereka hadapi. Di dalam pertemuan dengan para orang tua murid, Itsuki mengakui bahwa Fui dan dirinya bukanlah saudara sepupu, melainkan pasangan sesama jenis yang membuat para orang tua murid menjadi terkejut dan risih. Di depan konferensi pers pertama drama Tenyo Sekai, Fui juga mengakui status mereka sebagai pasangan lesbian, yang akhirnya membuat heboh semua orang. Ro Asami pun memberitahu mereka bahwa drama tersebut nggak jadi dibuat karena pengakuan Fui ini. Pengakuan Fui ini sontak menjadi viral di mana-mana dan menuai berbagai macam respon dari masyarakat. Tapi di luar perkiraan mereka, ternyata pengakuan mereka yang terbuka ini tidak membuat Suki dibully di sekolah. Anak-anak masih tetap bermain dengan Suki. Bahkan Itsuki juga memperoleh beberapa orang teman orang tua murid di sekolah. Setelah pengakuan Fui yang viral tersebut, reaksi yang mereka terima justru positif. Game Tenyo Sekai pun akan dibuat juga versi film layar lebarnya. Bahkan Ro Asami sendiri juga tidak malu hati untuk mengumumkan kepada publik bahwa dirinya lah yang mendorong pengakuan Fui tersebut. Fui dan Itsuki membawa Suki datang ke pameran foto yang diselenggarakan oleh Yeorum. Di sana Yeorum memajang foto-foto Fui dan Itsuki yang sedang berduaan. Sambil menyaksikan foto-foto yang dipajangkan tersebut, hati Itsuki dan Fui diliputi oleh kebahagiaan dan kelegaan, karena kini mereka sudah bebas dan tidak perlu lagi harus merahasiakan tentang status mereka di depan masyarakat. Dan Suki pun tidak perlu malu lagi memiliki 2 orang mama di depan teman-temannya. Drama ini pun berakhir dengan happy ending. Demikianlah guys, pembahasan dan review drama Chaser Game W Season 1 dan Season 2 sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam!